Kali ini kita akan coba review ya aplikasi absensi siswa menggunakan RFID ya versi 2.0. Apa bedanya dengan versi sebelumnya? Bedanya di level usernya ya. Kali ini kalau menggunakan versi 2.0 level usernya nanti ada yang pertama administrator, yang kedua ada siswa, dan yang ketiga ada wali kelas ya. Oke, kita review dulu yang bagian administrator ya. Di bagian administrator ini, kalau kita lihat dashboardnya, ini nanti ada jumlah rombel, jumlah siswa, hadirnya berapa, terlambat, ya tidak hadir. Ini adalah laporan harian. Kemudian kalau kita lihat grafik, ini adalah breakdown per bulan ya. Dari setiap bulan di tahun berjalan, di tahun 2024, maka nanti kita akan tahu hadirnya berapa, terlambat, dan tidak hadir. Kemudian kita masuk ke setting ya. Di bagian setting aplikasi ya, ini kita bisa ganti logo. Logo ini nanti akan berubah di bagian kalau kita cek ya. Nanti ini akan berdampak di login page-nya, karena di login page-nya kan ada logonya nanti. Kemudian setting hari libur. Setiap hari kita bisa setting nih ya, tapi nyetingnya tidak hari ini kita setting, kemudian besok baru kita setting, enggak ya. Tapi ini sifatnya adalah secara umum. Jadi kita tinggal setting hari Senin sampai hari Minggu nih. Liburnya kira-kira di hari apa, tinggal kita setting ini. Tapi kalau ini mau diganti Sabtunya masuk, maka tinggal diganti seperti ini, kemudian diproses. Di setiap hari kita tinggal setting ya, hari masuknya jam berapa, hari pulangnya jam berapa. Oke. Maka otomatis jika siswa itu absen melebihi dari jam masuk, dia akan dikategorikan proses terlambat ya. Oke. Nanti kita akan coba ya, di sesi akhir kita akan coba proses absensinya menggunakan RFID. Kemudian masuk ke user management ya, ini adalah administrator ya, setting administrator bisa kita tambah juga. Kemudian ada hari libur besar, nah, kita bisa tambahkan di sini hari tanggal berapa sampai tanggal berapa, keterangannya apa, maka otomatis di sini akan di breakdown per tanggalnya. Kita masuk ke referensi, ada tahun pelajaran, kita bisa tambahkan di sini tahun pelajaran. Nah, ini hubungannya sama apa? Hubungannya nanti sama login page-nya ya. Kemudian ada tingkat kelas. Kita tinggal rubah ya, ada kelas berapa saja, tingkat kelas ya 789 karena dia dipakai untuk SMP ya. Tapi untuk SMA kan nanti kita tinggal ganti nih, diedit saja, yaitu berapa 9 10 11 12. Untuk rombel ya, kita tinggal klik dulu nih ada berapa rombel di sekolahannya. Kita tinggal masuk ya, nama rombel dan macam-macam. Kode ini dipakai untuk apa sih? Kok harus dimunculkan di sini di tingkat kelas dan di rombel? Nah, ini nanti gunanya di proses import Excel ya. Oke. Ketika kita mau import Excel di import Excel siswa, ya, itu nanti kita harus menulis kodenya. Dia berada di tingkat berapa dan rombel berapa. Ngikutinnya adalah ngikuti kode ini. Oke, kemudian di master ada data siswa. Karena kita menggunakan RFID ya, maka di sini ada kolom RFID. Tinggal kita nanti isikan RFID-nya berapa. Karena setiap kartu RFID kan punya nomor ya. Nah, nomor itu yang nanti akan dimasukkan di sini. Jangan lupa dikasih foto ya, karena nanti absensinya dia akan muncul fotonya. Kalau sudah, oke. Ada kolom nomor HP ya. Nomor HP ini digunakan nanti efeknya jika kalian aplikasinya kalian hubungkan dengan notif WA. Maka otomatis kita ngambilnya adalah nomor HP siswa ini. Kemudian saya jelaskan lagi di bagian data wali kelas. Kita entry wali kelasnya ada siapa saja, fotonya apa, kita tinggal entry saja. Kemudian jangan lupa di sini ada, karena ada level wali kelas, maka harus ada username dan password. Wali kelas tinggal di entry username-nya apa, password-nya apa. Kemudian setting kelas ya. Nah, di setting kelas, kalau tadi ada wali kelas, sekarang ada setting kelas. Nah, setting kelas itu apa? Rombel yang sudah kita entry ya di referensi nanti akan muncul di sini nih. Nah, setiap kelas 7A ada berapa siswa, maka di sini akan muncul ada 3, ada 1 seperti itu. Oke. Nah, kemudian data siswa yang belum masuk rombel. Artinya siswa-siswa yang belum masuk ke rombel nanti akan muncul di sini. Muncul di bawah ini.
Maka di sini tinggal kita pilih saja, kita masukkan ke rombel berapa dan kita simpan, otomatis dia akan masuk ke sini. Nah, contoh ini 7A, tinggal kita klik saja ada siapa saja, nah, nama siswanya. Kita mau pindah ke rombel lain, tinggal dipindah saja, kemudian disimpan. Seperti itu, sangat mudah sekali. Kemudian di sini setting kelas sudah, setting wali kelas sekarang. Setiap kelas itu berarti harus punya wali kelas ya. Maka wali kelas yang sudah kita entry ya, sudah kita entry nih. Kalau wali kelas yang belum disetting kelasnya, sudah kita entry di data wali kelas tapi dia belum masuk ke kelas mana, maka otomatis dia akan masuk ke bawah ini. Tinggal nanti kita pilih ya, otomatis akan pindah ke atas. Kalau dia mau pindah, tinggal kita hapus saja ya, otomatis dia akan pindah ke bawah dan kita setting lagi. Seperti itu. Kemudian kalau sudah approve izin ini, nanti dilakukan, nanti kita cobalah ya. Ini digunakan untuk approve proses izinnya siswa ya. Jadi siswa itu kan bisa melakukan proses pengajuan izin ya, sakit atau izin ya berhalangan dan dilampirkan file PDF ya. Nanti admin bisa melakukan proses approve atau reject. Kemudian saya jelaskan lagi di bagian koreksi absen. Nah, koreksi absen ini khusus digunakan bagi siswa yang tidak masuk ya. Atau contohnya gini, sekarang tanggal 25 lah, saya masukkan 25. Maka otomatis di sini kan kelihatan nih alpha terlambat karena dia sudah absen ya, tapi belum absen pulang. Nah, di sini ada proses editnya, ada dua, ada yang warna hijau dan ada yang warna kuning. Kalau hijau ini berarti dia digunakan absen manual nih, masuk pulangnya kita bisa entry di sini. Oke, contoh nih 0620, nah, otomatis dia akan muncul nih 620. Kalau dia sudah absen masuk, maka di sini sudah terfilter ya, gantinya absen pulang, dia pulang jam 15.00. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau dia sudah melakukan proses absen masuk, maka otomatis edit yang warna kuning, karena edit yang warna kuning ini kan dipakai untuk sakit dan izin ya. Kalau sakit dan izin asumsinya kan dia sudah tidak absen ya. Maka di sini ketika sudah absen, dia akan melakukan proses disable. Bagi yang masih alpha, statusnya masih kuning ya. Ini bisa. Nah, seperti itu, sakit. Nah, bisa kita entry sakitnya alasannya apa. Kalau dia pengentriannya dari administrator, maka tidak perlu file. Tapi kalau dari siswa pengajuan harus menggunakan file PDF. Kita lanjut ke info absensi. Di sini ada per siswa. Nah, kita tinggal masukkan saja. Kita mau lihat nih proses absensinya Ica Agustina dengan nomor induk 15001. Nah, kelihatannya rekap April Ica Agustina ini hari ini. Kemudian ini akan kelihatan semua. Libur hari besar akan kelihatan semua di sini. Oke ya. Kemudian untuk harian berarti hari ini ya. Untuk hari ini nanti akan muncul semua seluruh siswa itu. Kemudian per tanggal. Kalau per tanggal ini adalah totalnya ya. Dia sakit berapa, izin berapa, alpha berapa, terlambat berapa. Seperti itu. Kemudian ada bulanan sama ya. Kita mau cek bulan berapa di kelas berapa akan muncul nih totalnya. Kemudian poin. Nah, di sini akan muncul poin. Setiap siswa yang absen akan kita berikan poin ya. Kalau dia masuk ya, kita kasih poin 10, tapi kalau terlambat kita kasih 5, kalau dia nggak absen ya kosong berarti. Seperti itu. Kemudian untuk import. Nah, ini berarti import data siswa ya. Kita bisa import ngikutin Excel yang sudah kita sediakan. Oke, itu untuk administrator. Sekarang kita bahas yang wali kelas ya. Kita coba cek dulu data wali kelas, username-nya kita ambil. Oke. Kemudian kita logout. Kita coba proses login 1 2 3. Untuk wali kelas, dashboardnya seperti ini. Jumlah siswa di kelas itu berapa, hadir, terlambat, tidak hadir, pulang, ini harian. Kemudian ini adalah laporan bulanan di kelas itu.
Oke ya. Kemudian ini adalah info absensinya per siswa, harian, per tanggal, bulanan, dan poin. Sama, tapi bedanya kalau administrator tadi itu keseluruhan atau bisa dicek ya mau ambil kelas berapa. Kalau ini khusus kelas bersangkutan. Seperti itu ya. Sekarang kita pilih untuk login siswa 15001. Oke, ini dashboard siswa, jadi siswa bisa login dan akan mengetahui posisi hari ini adalah dia libur dan ini adalah absensi bulan April, bulan berjalan ya. Maka akan kelihatan nih ya, dia masuknya berapa, terlambat, sakit, izin, dan alpha. Total poin yang dia dapat berapa, akan kelihatan. Kemudian di sini adalah informasi absensinya, bisa dicek dia per tanggal, kemudian per bulan. Kalau per tanggal berarti nanti akan kelihatan nih. Per tanggal nanti akan kelihatan jam masuk dan jam pulangnya akan kelihatan. Kemudian bulan ini adalah total keseluruhan ya, kemudian poin yang dia dapatkan detailnya ya. Kalau yang di dashboard tadi itu adalah keseluruhan ya, kalau di menu poin ini adalah detailnya. Oke, kemudian dia bisa melakukan proses pengajuan. Contoh nih, kita akan lakukan proses pengajuan. Kemudian keterangannya adalah liburan. Kemudian dia melakukan pengajuan di tanggal 1. Statusnya adalah izin ya, bukan sakit ya. Oke, kita lakukan proses pengajuan. Filenya harus PDF ya. Kalau dia tidak PDF, dia akan tertolak. Statusnya liburan, status pengajuannya masih menunggu tanggal approve ya atau reject ya. Oke. Sorry, ini adalah tanggal, bukan tanggal approve atau reject ya, tapi tanggal entry datanya dia. Oke. Kalau sudah, sekarang kita coba di administrator ya. Kita harus melakukan proses approval-nya. Oke, di administrator pasti akan kelihatan nih, ada berapa pengajuan siswa, akan terlihat 1. Maka si administrator tinggal melakukan ini pengecekan filenya, file PDF-nya tadi ya. Dia melakukan proses approve atau proses reject, tinggal di approve saja di tanggal 5 ya. Nah, seperti ini. Nanti kalau dicek informasinya pasti dia statusnya adalah izin ya, mau izin atau sakit tergantung pengajuannya tadi itu. Oke. Sekarang kita akan coba lakukan proses absensi ya. Oke, kita coba masuk dulu karena alamatnya kita bedakan ya. Oke, ini tampilannya seperti ini ya. Tampilan seperti ini. Ini adalah readernya, RFID readernya. Ya, kalau kalian lihat. Kemudian di sini saya sudah siapkan untuk kartunya, ya. Saya sudah siapkan untuk kartunya. Maka kita tinggal lakukan saja proses absensinya. Kalau RFID-nya tidak terdaftar, contoh nih, ini tidak terdaftar dulu ya. Saya coba cekkan. Oke. Maka dia akan tertulis di situ data gagal ditambahkan, nomor induk tidak terdaftar. Oke. Sekarang kalau kita lakukan proses absensi yang sudah terdaftar. Maka kalau kita lihat, karena ini tidak ada fotonya ya, nanti kita coba yang ada fotonya. Statusnya adalah libur ya. Karena hari ini memang statusnya hari, saya bikin video ini di posisi hari hari Minggu ya, posisinya libur. Ini kalau kita cek juga statusnya adalah libur ya. Nah, seperti itu. Nanti kalau seumpama statusnya tidak libur ya, statusnya tidak libur, maka akan muncul nih ya, statusnya di sini nanti akan muncul bahwa jam masuknya jam berapa. Nanti ketika dia absen lagi, maka akan posisinya adalah jam pulang. Seperti itu ya. Tidak terdaftar, kita coba cek lagi. Kalau dia ada fotonya, maka akan muncul seperti itu. Ada fotonya.